Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Cucu Paus. Nah, kali ini saya akan membahas siapa sih sang paus yang pertama dan juga mengapa sih orang-orang pada mencium cincin sang paus. Nah, pertama-tama sebelum itu kita harus membahas terlebih dahulu sebenarnya siapa sih paus yang pertama. Gereja Katolik dan pastinya bersama umatnya mengatakan bahwa Simon Petrus lah yang merupakan paus pertama. Akan tetapi, kenyataan aslinya sangat bertentangan dengan pernyataan Gereja Katolik beserta umatnya ini. Menurut fakta, yang menjadi paus pertama sama sekali bukanlah Rasul Petrus atau Simon Petrus, melainkan seorang Simon Petrus, tanda kutip ya, Simon Petrus yang lain. Nah, untuk membuktikan bahwa Simon Petrus alias Rasul Petrus yang di Alkitab bukanlah paus yang pertama, mari kita bandingkan sikap-sikap dan perilaku Simon Petrus dengan sikap-sikap dan perilaku para paus terlebih dahulu. Yang pertama, Simon Petrus alias Rasul Petrus tidak selibat dan menikah. Ketika Yesus tiba di rumah Petrus, ia melihat ibu mertuanya sedang terbaring dan demam. Matius 8 ayat 14. Namun, ibu mertua Simon sedang terbaring karena demam. Markus 1 ayat 30. Jika Anda mempunyai mertua, ya artinya itu Anda juga mempunyai seorang istri dong. Dari sini saja kita udah melihat paus dilarang untuk menikah ya. Dari sini saja kita udah melihat bahwa Simon Petrus alias Rasul Petrus itu bukanlah seorang paus. Paus sama sekali dilarang untuk menikah dan harus tetap selibat. Akan tetapi sang tanda kutip paus pertama yang diklaim sebagai Simon Petrus malah menikah dan tidak selibat. Ya, dari sini saja kita udah lihat bahwa itu bukan sang paus. Kenapa? Karena dia menikah dan tidak selibat. Baik, yang kedua, Simon Petrus alias Rasul Petrus menolak sama sekali untuk disembah. Kisah para Rasul 10 ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Dan respon atau tindakan Simon Petrus saat Cornelius sujud di hadapannya dapat dilihat di ayat selanjutnya, yaitu Kisah para Rasul 10 ayat 26. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya seorang manusia saja." Hanya manusia saja. Rasul Petrus alias Simon Petrus sendiri menolak mentah-mentah ketika orang sujud di hadapannya, karena ia tahu yang seharusnya disujudi oleh manusia adalah Allah sendiri. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang menyangkut sang paus, di mana dia sangat berbeda dengan Simon Petrus yang sama sekali menolak untuk disembah dan disujudi. Kita sangat-sangat sering melihat banyak orang sujud di hadapan sang paus sambil mencium cincinnya. Jadi kita akan membahas soal perihal itu di akhir video ini ya. Berbeda dengan Simon Petrus yang sangat rendah hati, seperti yang dibilang di Alkitab, paus sepanjang abad malah kerjanya disujudi oleh semua orang-orang yang menemui dia. Dan bukannya menolak untuk diberlakukan seperti itu, jadi bukannya sang paus menolak untuk disujudi seperti Simon Petrus yang menolak, sang paus malah tersenyum, senang, dan membiarkan orang-orang tersungkur di kakinya, mencium cincin di tangannya, mencium kakinya, dan bersujud di hadapannya. Ya, berbeda dengan Petrus ya, dia sangat rendah hati sampai dia berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja, jangan sembah aku, jangan sujud sungkur di hadapan aku." Ketika Cornelius sujud di hadapannya. Tetapi anehnya banyak yang tidak terima, banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak menyembah sang paus. Jadi saat orang-orang berbuntung-buntung sujud tepat di hadapan sang paus, banyak yang bilang mereka sebenarnya nggak nyembah sang paus, banyak yang ngeles ya istilahnya. Saat orang-orang mencium cincin sang paus, saat orang-orang mencium kaki sang paus, saat orang-orang sujud di hadapan, tepat di depan di kakinya sang paus, kata mereka yang membela sang paus, mereka itu tidak sedang menyembahnya. Akan tetapi, apakah Anda yakin soal ini? Alkitab sendiri menyebutkan bahwa jika Anda tunduk sujud ke hadapan seseorang, itu adalah tindak penyembahan. Ada banyak contoh ya,
saya akan mengambil dua contoh, yaitu pada Yosua 5 ayat 14. Ia menjawab, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Kemudian Yosua sujud dengan muka ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dapat dilihat di Mazmur 95 ayat 6. Datanglah, mari kita sujud dan menyembah. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Di dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada sang paus itu jelas adalah tindak penyembahan. Hal itu sudah sangat jelas. Yang dikecualikan adalah saat kita tunduk jika ingin membasuh kaki orang, misalnya, maka itu diperbolehkan karena itu bukan tindak penyembahan. Jadi mohon bedakan tersungkur dan sujud menyembah dengan menempatkan posisi badan di depan orang tersebut agar bisa membasuh kaki orang tersebut. Oke, jadi bisa dilihat ya, Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa sujud di depannya itu adalah tindak penyembahan, kecuali untuk melakukan beberapa contoh gitu. Tapi kalau untuk yang paus itu sudah parara atau sudah sama dengan ketika Cornelius sujud di hadapan Petrus. Jadi itu udah sama, tapi bedanya kalau sang Simon Petrus menolak untuk disujudi, sementara sang paus, semua paus sepanjang abad malah senang dan membiarkan orang-orang sujud ke hadapannya. Nah, sang Rasul Petrus adalah orang yang sangat rendah hati. Berbeda dengan sang paus yang memanggil dirinya dengan sebutan Bapa Suci. Nah, hal ini melanggar Alkitab karena Alkitab melarang kita umat Tuhan untuk memanggil siapapun di dunia ini sebagai Bapa. Bisa dilihat di sini, Matius 23 ayat 9. Jangan menyebut siapa saja sebagai Bapamu di dunia ini, karena satu saja Bapamu, yaitu Ia yang di sorga. Ya, berbeda dengan tradisi gereja Katolik yang kerjanya memanggil pimpinan gereja mereka sebagai Bapa. Bisa dilihat di sini. Ya, tradisi gereja Katolik ini sangat melanggar Alkitab ya, saudara-saudara. Gereja Katolik dan umatnya tentunya berpendapat dan berasumsi bahwa gereja Katolik dibuat oleh Rasul Petrus alias Simon Petrus. Mereka menyomot Injil Matius 16 ayat 18. Nah, tetapi apakah benar bahwa Rasul Petruslah yang membuat gereja Katolik Roma? Ya, jadi apakah benar bahwa itu adalah kenyataannya? Nah, sebelum menjawab apakah Rasul Petruslah yang membuat gereja Katolik Roma, kita harus menjawab terlebih dahulu mengapa orang-orang mencium cincin sang paus seperti dia itu adalah seorang raja. Apakah kalian tahu bahwa mengapa orang-orang berbondong-bondong mencium cincin sang paus dan sujud di hadapannya? Apakah kalian tahu kenapa? Nah, nama dari cincin tersebut adalah cincin lion atau the ring of the fisherman ya, bahasa Inggrisnya. Dan cincin tersebut juga dikenal sebagai cincin piskat atau piscatory ring. Itu adalah salah satu tanda regalia atau tanda kebesaran yang dipakai oleh sang paus. Piskat atau piscatori adalah kegiatan memancing ikan, itu definisinya. Tradisi mencium cincin sang paus atau kardinal telah menjadi wujud penghormatan di dalam gereja Katolik dalam waktu yang sudah sangat lama. Akan tetapi praktik tersebut kemungkinan besar dimulai dari abad pertengahan menurut Fr. Roberto Regol, seorang profesor yang mengajar di Universitas Gregoria. Fr. Roberto Regoli mengatakan bahwa mencium cincin sang paus menandakan devosi bukan terhadap sang paus yang memakainya, akan tetapi terhadap apa yang ia representasikan, yaitu penerus nelayan dari Galilea, Petrus ya, dan juga menandakan kesetiaan dan cinta terhadap gereja ya. Itu ada simbol dari devosi, penghormatan terhadap apa yang sang paus representasikan, yaitu Petrus ya. Masalahnya Petrus yang mana? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, cincin sang paus biasanya menggambarkan Petrus yang sedang memancing dari sebuah perahu, karena para rasul-rasul adalah penjala ya, yaitu dalam tanda kutip penjala manusia ya. Pasti pernah dengar kan istilah penjala manusia. Nah,
Akan tetapi, Petrus yang mana yang sedang direpresentasikan oleh sang paus? Ya, memang bahwa Rasul Petrus alias Simon Petrus adalah seorang nelayan. Nah, akan tetapi mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu bahwa juga ada seorang Petrus yang lain yang tinggal di Roma. Petrus yang pertama adalah Simon Petrus alias Rasul Petrus yang tidak pernah ada di Roma. Nah, saya akan menunjukkan buktinya sebentar lagi. Dan Petrus yang kedua adalah Simon Magus atau Simon sang penyihir, yang adalah Petrus dari Roma yang menjabat sebagai paus yang pertama. Nah, Petrus yang ini membuat banyak orang mengikuti dan menyembah dia. Dia diklaim sebagai pembuat semacam agama baru, sebagai counterfeit ya, atau tiruan agama Kristen, di mana dia Simon Magus berperan sebagai peranan yang mirip dengan peranan Kristus di kepercayaan Kristen. Nah, paus yang pertama atau yang perdana yaitu Simon Magus mengklaim dirinya sebagai Bapak Simon atau Simon the Father. Orang ini yang merupakan paus pertama adalah Simon sang penyihir atau Simon Magus ya, yang bisa menjelaskan. Dia juga tercatat mempelajari kekristenan dan membuat kultus sesatnya sendiri. Dia membaurkan dan mencampur adukan kekristenan dengan Mitraisme atau Mitraisme yang merupakan misteri religion atau agama misteri Romawi kuno. Dia juga adalah orang yang bijak dan majus dan penafsir mimpi. Ya, hal ini juga yang menyebabkan banyak banget orang yang mengikutinya ya, karena kebijakannya dia, karena dia adalah orang yang bijak. Jadi pada akhirnya dia juga dipanggil Simon sang Bapak atau the Pater ya, dan penafsir ulung. Pater artinya bapak atau father dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kita juga menemukan catatan bahwa dia memanggil dirinya sendiri sebagai Simon the Father atau Simon sang Bapak. Dia menjadi papa atau bapak semacam pemimpin agama ya, seperti paus gitu. Ya, kata paus pada zamannya dia belum ada, jadi orang-orang memanggil dia Simon sang Bapak. Nah, jabatannya ini itu sangat persis sama dengan jabatan sang paus. Nah, dia adalah sang paus pertama dari agama Roma yang akhirnya menjadi agama Katolik. Ya, jadi sang paus pertama dari agama atau dari gereja Katolik adalah Simon Magus. Nah, jadi ada beberapa bukti-bukti bahwa Simon Petrus alias Rasul Petrus tidak pernah pergi ke Roma. Monggo dilihat di kolom deskripsi video ini ya. Saya sudah memasukkan beberapa link-link sebagai sumber tambahan jikalau Anda ingin mempelajarinya secara lebih lanjut. Dan ini adalah salah satu pernyataan dari Ensiklopedia Biblika tentang Simon Petrus dan Simon Magus. Bisa dilihat ya di bagian akhirnya, sama sekali tidak ada bukti bahwa Simon Petrus alias Rasul Petrus pernah pergi ke Roma. Sama sekali tidak ada bukti. Nah, mencium cincin sang paus menandakan devosi kepada apa dan siapa yang direpresentasikan. Penerus atau suksesor dari nelayan Galilea, Petrus. Nah, masalahnya Petrus yang mana? Apakah Petrus yang merupakan nelayan di Galilea? Ya, buktinya mengatakan tidak, karena di situ ada Petrus yang lain. Bisa dilihat bahwa cincin tersebut beserta dengan jubahnya dan warna-warna tersebut sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Wahyu 17 ayat 4. Perempuan itu memakai pakaian berwarna ungu dan merah dan berhiaskan emas. Ia memegang sebuah cawan emas. Dan kita tahu bahwa perempuan di Wahyu tersebut merepresentasikan sebuah gereja, yaitu gereja Katolik, yaitu sudah dinubuatkan di Alkitab, di kitab Wahyu. Nah, jadi ada sesuatu yang sangat aneh di gereja Katolik. Di beberapa video ke depan yang akan saya upload, saya akan mengupload keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi sekali lagi, hal ini sudah dinubuatkan akan terjadi di gereja Katolik pada kitab Wahyu. Umatku dihancurkan oleh karena kurangnya pengetahuan.
karena engkau telah menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolak engkau. Hosea 4 ayat 6. Hai umatku, keluarlah darinya, supaya kamu tidak terlibat di dalam dosanya dan tidak menerima bencana yang akan menimpanya. Wahyu 18 ayat 4. Tuhan Allah sendiri di sini berkata kepada umatnya untuk keluar dari misteri Babylon ini, karena Allah sendiri tahu bahwa masih banyak orang-orang yang tulus yang mencintai Dia, namun tertipu karena berada di gereja yang salah. Seperti yang Anda tahu, ada banyak banget hal-hal yang sangat aneh dan janggal di dalam gereja Katolik yang sudah dinubuatkan di Alkitab. Itulah tugas kita untuk memberitahukan tentang kebenaran ini. Nah, jangan lupa untuk cek Instagram kanal YouTube ini, yaitu Cucu Paus, dan jangan lupa untuk subscribe dan like kanal dan video ini. Dan juga jangan lupa untuk memencet tombol bell agar Anda bisa ternotifikasi ketika saya mengupload video baru tentang simbol-simbol dan hal-hal aneh lain di gereja Katolik yang sudah dinubuatkan Alkitab. Dan pesan saya yang terakhir, jangan lupa share dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang, agar semakin banyak orang yang bisa tahu tentang kebenaran akan hal yang sudah dinubuatkan ini. Terima kasih semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.